Shalom saudara semuanya. Apa kabarnya hari ini? Harapan kita semua dalam keadaan sehat dan dipenuhi dengan sukacita dari Tuhan. Hari ini kita akan disapa oleh firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari ini diambil dari kitab Roma, surat Rasul Paulus kepada jemaat Roma, pasal 12 ayat 5. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikian firman Tuhan. Yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apabila kepada kita dipertanyakan berapa banyakkah jumlah orang-orang Kristen, saudara kita yang seiman dengan kita di tengah-tengah bangsa ini, pasti mungkin kita akan sulit untuk menghitung, tetapi kita bisa mengatakan cukup banyak. Namun apabila dipertanyakan kepada kita apakah satu dengan yang lain saling mengenal, pasti kita akan menjawab tidak. Jangankan sesama Kristen di seluruh Indonesia, kadang-kadang juga di dalam satu gereja yang sama kita masih sulit untuk saling mengenal satu dengan yang lain. Mungkin karena ada sikap tidak peduli dari kita, atau mungkin juga kita sudah pernah berkenalan dan kita juga sudah pernah berbicara, tetapi satu dua kali tidak membuat kita mengingat orang tersebut. Surat ini ditujukan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, di mana mereka sebagai anggota jemaat yang ada di Roma, meskipun mereka disebut sebagai jemaat Roma, tetapi mereka ini satu dengan yang lain, atau bisa kita katakan mereka mempunyai kelompok-kelompok. Misalnya ada kelompok atau golongan yang datang dari non-Yahudi, tetapi ada juga yang datang dari Yahudi, dan akhirnya hal ini membuat terjadi kelompok-kelompok di antara mereka sesama orang Kristen yang ada di Roma. Yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, surat Rasul Paulus ini mengingatkan kepada jemaat, tidak hanya jemaat yang ada di Roma pada waktu zaman dahulu, tetapi juga kepada kita jemaat yang pada saat ini sedang bertumbuh, atau mungkin secara khusus saya mengatakan jemaat yang ada di HKBP. Kita diingatkan bahwa kita digambarkan oleh firman Tuhan ini yaitu seperti tubuh, yaitu tubuh di dalam Kristus, di mana tubuh ini memiliki banyak anggota-anggotanya. Jadi kalau digambarkan sebagai satu tubuh yang memiliki banyak anggota-anggota, di sana kita bisa melihat atau kita bisa membuka pengetahuan kita. Kalau gambaran ini diberikan oleh Rasul Paulus, maka kita membayangkan bahwa tubuh ini tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Apabila terpisah, maka pasti salah satu dari anggota tubuh yang terpisah itu tidak dapat hidup, dia akan mati. Karena apa? Karena tubuh ini mempunyai darah yang sama. Darah yang sama itulah yang berputar di dalam tubuh kita ini. Dan setiap anggota-anggota tubuh juga bekerja bukan untuk hanya dia saja, untuk dia. Misalnya seperti tangan bekerja hanya untuk tangan, tidak seperti itu. Tetapi semua, apakah itu anggota tubuh, tangan misalnya, kaki, mulut,
penciuman atau hidung, pendengaran, semua itu saling bersangkut paut, dan itu yang disebutkan dengan tubuh, bahwa ketika perut lapar maka mulut pun, tangan pun akan bekerja, karena tangan akan mengambil makanan untuk memasukkan ke dalam mulut, dan mulut serta gigi akan mengunyah makanan itu dan nanti akan dimasukkan ke dalam usus dan dicernalah di sana, dan kemudian hasilnya akan membuat semua anggota tubuh menjadi kuat oleh karena apa yang sudah dilakukan oleh anggota-anggota tubuh tersebut. Jadi seperti itulah dengan kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus digambarkan sebagai satu tubuh di dalam Kristus, bahwa kita tidak hanya memikirkan diri kita sendiri, karena kita semua adalah anggota tubuh Kristus. Artinya kita harus memikirkan anggota-anggota yang lain yang membutuhkan kita. Peranan apa kita di dalam tubuh Kristus itu? Apakah kita digambarkan sebagai tangan, atau apakah kita digambarkan sebagai mata, atau apakah kita digambarkan sebagai kaki? Semua kita harus bekerja sama. Kita semua harus saling mengetahui apa yang menjadi kebutuhan daripada tubuh tersebut sebagai anggota-anggota tubuh Kristus. Jadi seperti itulah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, seharusnyalah kita saling memperhatikan dan kita juga saling merasakan apa yang sedang dirasakan oleh saudara kita, apakah di dalam suka atau di dalam duka, kita turut merasakan. Kita tidak boleh merasa lebih hebat daripada saudara kita yang ada di tempat lain atau saudara kita yang sedang mengalami kesusahan, tetapi kita semua boleh seperasaan. Dan kita juga melihat bagaimana banyaknya tantangan-tantangan yang dihadapi oleh pengikut-pengikut Kristus, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi mungkin ada orang yang mengatakan, kalau di Nigeria terjadi pembunuhan kepada banyak orang, maka kita akan mengatakan, ya bagaimana saya bisa membantu, bagaimana saya bisa menolong. Maka saya mau mengatakan kepada kita semua, yang mungkin kita tidak memiliki materi untuk memberi bantuan kepada saudara-saudara kita yang ada di sana, tetapi kita mempunyai hati, mempunyai pikiran, mempunyai mulut untuk membawakan saudara-saudara kita itu ke dalam doa-doa kita, agar mereka dikuatkan, agar iman mereka tidak goyah oleh karena begitu kejamnya orang-orang yang membantai, orang-orang yang tidak menyukai anak-anak Tuhan. Jadi di sini firman ini mau mengingatkan kita adalah satu, kita adalah keluarga Kristus. Kita tidak boleh saling membiarkan saudara-saudara kita mengalami banyak hal yang tidak baik di dalam kehidupan mereka, tapi kita dapat melakukan banyak hal seperti berdoa. Kalau kita memiliki materi, maka kita boleh membantu saudara kita tersebut. Kita semua bekerja sama. Bayangkan apabila semua anggota-anggota tubuh ini dapat bekerja, anggota-anggota tubuh Kristus dapat bekerja untuk tubuh tersebut, pasti kita akan dapat bangkit dan kita semua akan dapat melakukan hal yang besar lagi di dalam dunia ini, hal yang besar di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi marilah kita saling peduli dan mari kita saling mendoakan sebagai anak-anak Tuhan, dan yang dipermuliakan di sana melalui keinginan kita melakukan hal yang baik, maka nama Tuhanlah yang akan dipermuliakan. Dan kita semua pun boleh bersuka cita oleh karena banyak hal yang baik yang kita lihat di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, keluarga Kristus. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, kami puji di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup.
kalau hari ini kami diingatkan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kami adalah anggota-anggota tubuh Kristus. Kami adalah keluarga Kristus. Kami satu keluarga Tuhan, meskipun kami mempunyai kelebihan masing-masing, mempunyai potensi yang berbeda-beda sebagai tubuh Kristus, tetapi semua anggota-anggota tubuh harus saling melakukan apa yang penting bagi tubuh Kristus. Kasihani kami Tuhan, mampukan kami, karena bila dari diri kami sendiri, siapakah kami Tuhan? Kami orang yang lemah. Kami juga membawakan saudara-saudara kami di tempat yang jauh sekalipun maupun di tempat yang dekat, yang sedang menderita Tuhan, karena iman percaya mereka kepada Tuhan, seperti saudara-saudara kami yang ada di Nigeria, di mana mereka pasti dalam ketakutan karena banyak anak-anak Tuhan yang sudah kehilangan nyawanya karena iman percayanya. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan yang menguatkan saudara-saudara kami di sana, dan Tuhan mencukupkan apa yang perlu bagi kehidupan mereka. Tuhan yang menjaga mereka Tuhan, dan Tuhan yang menghilangkan rasa takut dari hati mereka. Demikian juga di tempat-tempat lain Tuhan, kepadamu saja kami serahkan hidup kami, agar kami tetap mau saling mendoakan, agar kami tetap peduli sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anggota-anggota dari tubuh Kristus. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus Yesus kami sampaikan, kami hantarkan doa ini kepadamu. Amin. Berikut adalah tutorial agar nyaman dalam mengikuti Fun Walk. Bagi peserta keluarga agar menjaga keamanan para anak. Ketika ada petugas penilai, tunjukkan kreativitas peserta. Putar balik satu di depan gereja Katolik Saint Albertus. Wajib menyeberang di zebra cross dan ikuti arahan petugas. Tidak ada penilaian kecepatan di Fun Walk, untuk itu tetaplah jalan santai dan tidak perlu terburu-buru. Putar balik kedua ada di seberang Courts Megastore. Tetaplah tertib dan ikuti arahan petugas penyeberangan. Peserta Fun Walk dilarang berhenti dan beristirahat di tengah jalan karena akan menghalangi pace atau kecepatan dari peserta Fun Run. Tetap jaga kesehatan, persiapkan diri, dan jaga sportivitas. Demi menjaga sportivitas dalam Race Fun Run, panitia menetapkan 3 buah checkpoint. Yang pertama ada di seberang Sekolah Cherry. Peserta tetap berlari dan ketika sudah mendekati Sekolah Cherry, ambil bukti pertama dari checkpoint 1. Lanjut berlari ke checkpoint 2 yang ada di depan Car Wash Rosemary. Kembali ambil bukti telah melewati checkpoint 2 dan terus berlari sampai menemukan checkpoint 3 yang berada di depan Courts Megastore. Ini adalah checkpoint terakhir. Setelah peserta mengumpulkan 3 buah bukti, checkpoint 1, 2, dan 3, peserta berlari ke finish line dan menyerahkan bukti checkpoint kepada panitia. Peserta yang tidak dapat menyerahkan bukti dinyatakan diskualifikasi.